Mari kita sambut Bapak Ketut Budarma. Sahabat The Bright Insight dimanapun berada, pada saat ini kita akan berbicara tentang dampak media internasional pada citra pariwisata Bali. Jadi kita akan melakukan analisis tentang bagaimana media internasional membentuk opini tentang perilaku wisatawan yang ada di Bali, dan tujuan daripada amplifying semua ide-ide ini adalah sebenarnya adalah perang dagang pariwisata. Nah, mari kita lihat bagaimana strategi mereka dan apa yang mereka lakukan untuk membuat semacam reputasi atau stigmatisasi sebuah destinasi, khususnya tentang Bali yang terkait dengan podcast 1 dan 2 yang sudah kita lakukan pada podcast kita yang lalu. Baik sahabat, mari kita lihat langkah-langkah apa yang mereka lakukan di dalam membentuk citra suatu destinasi, terutama yang dilakukan oleh kompetitor kita. Mari kita simak. Saudara, kalau kita lihat ada beberapa media-media besar yang melakukan publikasi belakang ini, terutama 2 tahun terakhir ini. Pada tahun 2023, Washington Post pada bulan April 2023 mengangkat artikel deportasi wisatawan. Nah, ini menyangkut beberapa kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan asing di Bali, sehingga mereka harus dideportasi ke negara mereka. Dan juga South China Morning Post pada bulan Januari 2024, mereka melaporkan tentang perilaku buruk wisatawan yang ada di Bali, misalnya pelanggaran etika, pelanggaran lalu lintas, kemudian pelanggaran-pelanggaran etika di bidang budaya, dan terjadi pelecehan-pelecehan budaya di Bali. Nah, itu juga diekspos sedemikian rupa, di-amplifier oleh media ini, sehingga memiliki dampak yang begitu luas secara internasional. Kemudian tahun 2024, bulan Februari, The Bali Sun itu mengangkat sebuah tema Zero Tolerance Stance. Jadi ada hal-hal yang sifatnya terkait dengan bagaimana perilaku wisatawan dan bagaimana toleransi mereka terhadap budaya lokal dan juga kontribusi mereka terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi. Kemudian tentu saja ada laporan-laporan yang lain terkait dengan apakah Bali akan bisa memperbaiki situasi kemacetan dalam waktu dekat dan sebagainya. Nah, semua ini dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa Bali tidak layak untuk dikunjungi. Tentu saja ada majalah perjalanan Amerika yang disebut dengan majalah Fodor, itu merekomendasikan salah satunya Bali adalah satu tempat yang tidak baik untuk dikunjungi pada tahun 2025 karena kemacetan dan juga overtourism. Itulah yang diangkat berulang-ulang di dalam media, sehingga ini mempengaruhi citra Bali. Nah, kita bisa melihat sebentar, kita akan kaji apakah Bali ini berpengaruh atau dipengaruhi oleh situasi yang diciptakan atau boleh dikatakan citra yang direkayasa itu untuk mempengaruhi situasi atau pangsa pasar Bali terhadap wisatawan yang mau melakukan kunjungan ke Bali. Yang dalam hal ini kita menyoroti lebih banyak tentang pariwisata internasional atau wisatawan asing. Baik, terhadap isu-isu yang telah diamplifikasi oleh media-media asing itu, pemerintah Indonesia tentu saja melakukan respon ya. Respon untuk mengantisipasi dan mengkaji apakah apa yang disampaikan di media itu ada benarnya atau tidak. Nah, tentu saja ini juga dilakukan antisipasi dan juga dilakukan penyelesaian terhadap berbagai isu yang ada di Bali. Yang pertama misalnya dilakukan deportasi terhadap 135 orang asing dari 41 negara, dideportasi bulan Januari sampai Juni tahun 2024 karena berbagai isu. Kemudian dilakukan penerapan yang ketat tentang kebijakan zero tolerance. Kemudian tentu saja ada komunikasi publik, di mana ada briefing mingguan oleh Menteri Pariwisata terkait dengan bagaimana wisatawan seharusnya berperilaku di Indonesia, khususnya di Bali, dan tentu saja ada kebijakan-kebijakan yang disampaikan yang menyangkut kepentingan kenyamanan wisatawan dan juga kenyamanan masyarakat lokal itu sendiri. Nah, yang terpenting juga sudah dilakukan edukasi terhadap wisatawan. Bagaimana mereka harus menghormati budaya, memelihara lingkungan, dan ambil bagian di dalam usaha-usaha kita di Bali dalam melestarikan budaya, alam, dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, itu sudah disampaikan. Jadi inilah respon yang dilakukan, dan tentu saja respon ini seharusnya sudah disampaikan secara internasional
di media-media yang besar juga, sehingga masyarakat dunia mengetahui bahwa pemerintah Bali, Republik Indonesia sudah melakukan sebuah tindakan terhadap isu-isu yang terjadi. Nah, saat ini mari kita lihat dari data statistik ini. Jadi saya mengumpulkan data dari Annual International Tourist Arrival to Bali tahun 2024 ya. Berarti kita ambil data 4 tahun. Nah, kita bisa melihat bahwa tahun 2020 ada kunjungan sekitar 1,05 juta. Nah, tentu saja tahun 2021 itu memang dampak daripada COVID, itu terjadi penurunan. Tetapi dari situ kita bisa melihat lonjakan yang cukup bagus. Ya, pada tahun 2022 kita bisa melihat jumlah wisatawan sebesar 2,29 juta ke Bali. Nah, pergerakan ini sangat signifikan pada tahun 2023 itu sudah naik menjadi 5,25 juta international visitor arrival in Bali. Kemudian tahun 2024, nah kita bisa melihat di sini sudah naik menjadi 6,3 juta. Berarti kalau kita lihat dari data-data ini, kita bisa simpulkan bahwa kampanye-kampanye atau amplifikasi yang dilakukan oleh media-media besar itu untuk mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Bali itu gagal atau tidak berhasil. Nah, jadi Bali ini merupakan satu destinasi yang kokoh, yang sangat resilient, karena untuk wisatawan-wisatawan yang sudah berulang kali ke Bali, dia tahu persis dia harus berkunjung kemana, harus tinggal di mana, harus melakukan apa. Nah, kemudian tentu saja promosi-promosi wisatawan atau promosi wisata dari Bali secara internasional sudah sangat bagus, dan tentu saja ada perusahaan-perusahaan travel yang menjual Bali ini, mereka juga mengembangkan narasi-narasi positif terhadap Bali. Nah, oleh karena itu kita bisa sekarang melihat bahwa stakeholder pariwisata di Bali mestinya juga tetap membangun komunikasi dan meningkatkan kualitas pelayanan dan menyampaikan kepada dunia bahwa Bali is still a nice place to visit, gitu ya. Walaupun di sana sini terjadi permasalahan, permasalahan lalu lintas dan beberapa hal yang terjadi, isu-isu yang disampaikan itu memang benar adanya, tapi pemerintah sudah melakukan satu tindakan. Jadi sekali lagi kita bisa melihat dari podcast hari ini bahwa propaganda yang dilakukan oleh media-media untuk menyudutkan Bali dari isu-isu yang ada ternyata tidak berhasil. Dan proyeksi tahun 2025 itu memang meningkat. Jadi kita akan lihat dan kita yakin tahun 2025 ini bisa mencapai lebih dari 6,3, mungkin 6,5, mungkin bisa menyentuh 7 juta. Baik sahabat, itu yang saya dapat sampaikan. Kiranya apa yang terjadi dalam 3 podcast ini bisa menambah wawasan buat kita semua, bahwa apa yang terjadi tentang isu pariwisata Bali ini sesungguhnya banyak yang dibesar-besarkan untuk kepentingan perang dagang di bidang pariwisata. Semoga kita semua dicerahkan.